kenapa disinggung bahwa Allah itu tempat bergantung? Karena logikanya begini, Pak. Contoh nih, kita datang ke dukun. Saya mau bikin usaha, buka toko misalnya. Biar tokonya rame, usaha saya sukses, saya kaya, penghasilan saya bertambah, akhirnya saya datang ke dukun. Minta pelaris. Biar toko saya ini ramai pembeli. Rata-rata dukunnya kaya apa miskin? Ini rumah orang yang buka toko ini rumahnya bertingkat ya. Orang udah buka ruko pasti rumahnya kan udah bagus nih. Dia datang ke dukun minta pelaris. Dukunnya kaya apa miskin? Itu kan nggak masuk di akal. Kok bisa orang kaya minta pelaris kepada orang miskin? Itu aneh. Maka begitu juga dulu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke tempat ibadah orang-orang kafir, dihancurkan semua berhala, disisakan satu saja. Berhala yang kecil dihancurkan semua, disisakan yang besar. Keesokan harinya Nabi Ibrahim dipanggil, "Hei Ibrahim, kamu ya yang menghancurkan berhala-berhala kami ini. Kamu ya yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini." Kata Nabi Ibrahim, "Qala bal fa'ala." Loh, bukan saya. Kabiruhum hadza. Itu kan sisa yang gede, yang lain kan hancur, sisa satu. Tanya ke dia. Dia sendiri kok yang nggak hancur. Dan kapaknya ada di leher dia. Coba kamu tanya ke dia. Apa jawab mereka? Spontan mereka mengatakan, bagaimana kami mau bertanya kepada sesuatu yang nggak mampu bicara? Maka diskakmat oleh Nabi Ibrahim, kalau dia bicara saja nggak bisa, kenapa kamu sembah? Kalau dia menolong dirinya sendiri ketika dihancurkan saja dia nggak melawan, kenapa kamu sembah? Bukankah dirimu itu lebih kuat daripada patung yang kamu sembah itu? Begitu kata Nabi Ibrahim. Maka itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kalau mau bergantung, berdoa, memohon, meminta bantuan, mesti kepada yang lebih kuat dibanding kita. Jangan datang ke klinik kecantikan sementara pegawainya nggak cantik. Itu kan bertentangan ya. Ada orang, ini jerawatan nih mukanya. Datang ke klinik perawatan muka yang jaga jerawatan. Kan kita jadi bingung. Dia aja jerawatan, masa mau nyembuhin jerawat saya? Logikanya begitu. Logikanya begitu. Maka di dalam ayat ini disinggung. Kenapa kita memohon perlindungan, pertolongan, bergantung semuanya kepada Allah? Karena Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang kekuasaannya melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kuasanya. Orang kalau dibakar mestinya hangus kepanasan, tapi Nabi Ibrahim kedinginan. Kenapa? Allah berkuasa. Semestinya kalau orang mau melewati lautan harus menggunakan kapal. Setidaknya harus berenang dalam jangka waktu yang lama. Tapi Allah berkuasa membelah lautan. Nah, mestinya kalau orang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, itu mestinya orang bodoh. Tapi Rasulullah tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, justru menjadi orang terpintar pertama di jagat raya. Orang yang paling berpengaruh di muka bumi. Yang menulis bukan orang Islam. Yang penulis orang kafir. Namanya Michael H. Hart. Dia menulis 100 orang paling berpengaruh di muka bumi. Nomor pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa baca, gak bisa tulis. Kenapa? Allah berkuasa. Maka jangan meminta tolong kepada sesuatu yang lebih lemah dibanding kita. Ini kadang-kadang minta tolong, kita ada acara. Karena Batam lagi musim hujan, nanti kalau pas acara hujan turun, maka sepi ini nanti tamu. Akhirnya minta tolong pawang. Pawangnya aja jemuran di rumah belum keangkat udah kena hujan.
Istrinya baru ngomel-ngomel itu di rumah gara-gara baru jemur baju udah turun hujan. Kita pula yang mengundang ke tempat kita, membawa dupa, membakar apa segala macam, jampi-jampi ditiup, turun juga hujan. Maka jangan bodoh, jangan meminta tolong kepada orang yang sama-sama lemah dengan kita. Mending kalau minta sama pawang, lebih parahnya lagi. Konon Ustadz, kata petuah emak di kampung dulu, kalau lagi musim hujan kita mau acara, lempar kolor ke atas genteng. Ini malah percaya ke kolor. Itu lebih parah lagi. Kok bisa? Apa hubungannya kolor dengan hujan? Kolor aja diangkat supaya nggak kena hujan. Ini bisa pula kolor dilempar ke atas genteng bisa nahan hujan. Maka Allahus